Ini pupuk dari kulit bawang merah ini ya, awalnya sih buat itu, buat pupuk penyubur buat anggrek gitu ya. Putar. Tuh nih. Ya, ini kayaknya nih yang tomat. Tomat madu waktu itu. Kenapa nggak langsung dimakan bocah? Panen tomat. Ini tempatnya. Tapi kalau abangnya lihat diomelin. Nggak boleh makan katanya. Aku yang panen, katanya si abang ya. Ini belum. Itu tomat kuning, jalan. Tomat hitam kita tuh. Montok-montok, bunganya masih banyak. Tunggu sayang. Warnanya benar-benar hitam. Udah nggak ada lagi. Ini kayaknya yang merah ini tomat cherry yang ku beli waktu itu. Kalau dirupiahkan 200.000 sekilonya. Ya nggak ada lagi. Pengen dulu. Oh, yang di sebelah sana ada yang kuning. Tapi ntar aja deh si abang yang ambil sayang. Ntar dia ngomel. Tuh, jangan ditarik begitu. Ya udah, itu langsung dimakan aja. Nanti diomelin abang sayang. Ya, ini kayaknya nih yang tomat. Tomat madu waktu itu. Nemteknya udah kemana-mana nggak? Hai sobat berkebun, selamat datang di saluran kebun Maknya Benyamin. Pada video ini kita mau kasih lihat nih balkon terak. Kok balkon terak? Belum lah, nanti awal winter juga akan ada tur kebun lagi. Tapi pada video ini aku mau khusus ngomongin, aku mau bikin pupuk tanaman terakhir jelang winter ya. Jadi pupuk dari kulit bawang merah, bawang putih, bawang-bawangan. Si bocah makanlah tomatnya bocah. Ikuti video kita sampai selesai. 28 September 2021 aku mau bikin pupuk tanaman dari kulit bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Nah, ini bikin pupuk terakhir jelang winter. Masih ada 1,5 botol cadangan, 1 genggam ya, campur 400 sampai 600 ml air. Tapi aku untuk gampangnya setengah liter lah, aku bikin 1 genggam gini ya. Ya. Tapi kalau udah bolak-balik bikin gitu ya, langsung aja ku masukin, udah ngira-ngira. Jadi langsung semuanya dimasukin. Tuh ya, ini juga dari bonggol bawang putih gitu ya. Tuh, bikin pupuk tanaman sendiri guys. Ini dari kulit bawang merah bagus banget loh, bikin subur tanaman ya. Jadi nggak usah pakai pupuk kimia pun, pakai yang alami juga tanaman tuh subur. Nah, ini nanti ku masukin dulu semua deh ya, ribet sambil pegang kamera. Jadi tadi seperti yang ku bilang 1 genggam, airnya itu 400 sampai 600 ml air. Ya. Ntar kalau dia dimasukin air agak diteken-teken. Nah, aku bikin pakai api besar. Kemudian nanti ku kecilkan. Dimasak sampai mendidih, bisa setengah jam, 1 jam gitu ya. Nah. Kalau udah sering bikin mah udah tahu ya, misalnya udah sampai penuh kulit bawangnya begini berapa liter gitu. Tapi kalau baru awal-awal ya lebih dikit kurang dikit nggak masalah kok guys. Nah, pelan-pelan dituang begini supaya basah semua itu kulit bawangnya. Ya, kulit bawang merah, bawang putih, bawang bombay, segala macam bawang-bawangan. Nah, kalau kulit bawang putihnya itu ya, dia sebagai anti fungi gitu. Menghalau menghalau ini hama tanaman. Keluar air ya. Tuh ya. Kalau di bawang merahnya ya, atau di kulitnya ada zat pengatur tumbuh buat merangsang tumbuh akar sama tunas tanaman. Tapi kalau mau yang keras tuh dari bawang merahnya langsung guys. Tuh ya. Tadi karena ada bawang merahnya yang kempot-kempot sama bawang putihnya, udahlah ku tumbuk aja gitu. Nah, ini nanti ku masukin ke sini. Nih 3 liter. Pancinya sih untuk 5 liter, tapi nggak bisa deh kalau dibikin full.
Nanti kalau mendidih, wih, ngumbul. Jadi dikira-kira lah. Ini 3 liter kayaknya udah oke. Ini pupuk dari kulit bawang merah ini ya, awalnya sih buat itu, buat pupuk penyubur buat anggrek gitu ya. Terus kusiramkan buat tanaman lain ya. Bagus juga. Kayak buat sayuran, buat tambula pot ya, tanaman buah dalam pot bikin subur. Ini masih bisa masuk nih, belum kerendam semua. Airnya masih bisa masuk seliter lagi kayaknya. Nah, aku tekan-tekan begini. Ya. Tekan-tekan gitu. Kalau enggak ini ya. Aku sambil goreng bakwan. Sambil goreng bakwan. Ya. Tadi nih 2 siung bawang merah, bawang putihnya kecil 2 siung juga. Ya. Bawang merahnya juga sih. Jadi kalau ada kutu tanaman ya, segala macam kutu hijau, kutu yang apit atau kutu yang hitam tuh ya. Nah, ini nanti kalau udah didinginkan ya, takarannya 1 sendok makan untuk 1 liter air ya. Kalau mau sebagai insektisida menghalau hama gitu, masukin botol semprot. Udah semprot ke tanaman yang ini kena kutu gitu ya. Ada tambahin air 1 liter lagi, 3,5 liter nih jadinya. Udah, tutupnya mana ya? Bikin api besar dulu, kira-kira 2-3 menitan. Tunggu sayang. Iya. Udah. Dan nanti kalau udah mumbul ya, biar nggak tumpah gitu, ini sendok kayu taruh tengah gini. Ya, jadi dia nggak tumpah. Ntar aku ambil tutupnya. Ini bagian tomat-tomat kita. Tapi mataharinya nggak bersinar. Ya udah ambil nih tomat kuning kita, mantap ini. Ya udah ya, iya. Puter. Ayo pada jatuh deh. Oh, itu keongnya si Lisa. Lisa, siputmu jatuh tuh. Keong gede. Iya, si papa snake atau mama snake. Ini anak melihara keong. Iya, tidur dia. Udah kubuang. Cih, udah gede banget, udah bisa dipanen ini terong putihnya. Kalau ini tomat hitamnya tunggu atasnya agak orange. Ya, ada buah naga. Ntar jarang winter masukin rumah. Itu kesenggol, jadi lihat deh. Kesenggol patah, tanganku gores tajam, ada durinya. Ini dahlianya entah kapan dia akan mekar, udah mulai kelihatan. Kalau yang anemon ini banyak yang model anemon. Udah nggak ada bisa dipanen lagi. Stroberinya orang udah dingin. Lihat daunnya udah jadi merah. Lihat daunnya udah jadi merah. Tuh karena dingin. Ya. Dan aku sulurnya tuh, aku mau tumbuhin akarnya sulurnya biar tahun depan banyak. Ini kita stroberi kita. Sayang, nanti patah dahlianya yang itu mama belum lihat bunganya deh. Lavendel kita masih berbunga. Iya, jangan dipegang, ntar nggak mekar. Udah sini. Awas jatuh. Nah, ini patah nanti. Sang, kok mal? Iya, patah nanti. Ini masih diikat ini. Dali saja jalan. Ini kalau udah rimbun begini masih diikat. Aku udah ikat berarti satu belum kena lagi. Jangan ditarikin sayang. Nah, ini kalau mataharinya nggak cerah, dia nggak kebuka ini moss rose. Mulai bersinar sayang mataharinya. Lisa. Nah, ini kalau kedinginan juga kayaknya jadi lebih banyak merahnya. Dahlia Fire and Ice ini udah pada rontok. Lisa, kau mau nggak? Ini buat kompos aja. Tuh, ya. Nanti yang rebusan kulit bawang merahnya itu juga ampasnya ku timbun tanah gini ini. Yang sebelumnya. Tomat ini kacang panjangnya udah selesai deh kayaknya. Aku mau bongkar tapi dia lagi jadi sebagai tuh
sebagai apa ya, penyangga buat tomat. Ya udah deh, biarin deh. Oh ternyata tuh lihat udah jadi pentil begini, kacang panjang udah jadi kayak buncis. Oh masih ada satu panjang sayang. Habis udah dingin sih, tomat-tomatnya masih ada. Yang ini kayaknya aku mau bongkar deh, nggak maksimal banget soalnya udah kedinginan, dan di sini mataharinya nggak terlalu banyak. Cabeku, cabe kerit, nggak tahu cabe keriting apa, cabe spiral ditulisnya. Tuh. Tomat-tomatnya masih ada. Terus ini nanam dari benih, bagus ya, Coreopsis. Kala liliku berbunga yang hitam. Tapi nanti aku bikin video terpisah ngomongin kala lili agar berbunga. Ini yang pink udah, waktu itu sih satu rimbun banget padahal ya. Udah ntar Ini Cattleya masih bisa lah. Kalau udah di bawah 10 derajat baru ku taruh rumah. Itu Dendrobium berryoda ku berbunga. Cabeku ini cabai rawit nanam dari biji. Ya ntar kalau kedinginan ku bongkar deh, taruh di pot deh, taruh di ruang tamu. Aku udah mulai bongkar sedikit-sedikit, dibuang-buangin. Ya ntar bikin lagi apa, karung-karungan plastik dengan kompos-komposnya nih, kayak ini nanti nih, dicabut-cabut. Ngapain lo pakai sarung tangan? Udah yuk masuk yuk. Tomat-tomat kita. Si abang yang seneng panen ya. Ditinggal bikin video ke balkon, mumbul pupuk ininya. Tuh. Ya jadi kalau pakai sendok kayu tuh kan, dia nggak keluar dari pancinya. Itu orang lagi ada ngebangun rumah jadi gur, padahal agak jarak berapa kilo dari sini, tapi getarannya sampai ke rumah. Udah mendidih. Udah dimatiin. Dah. Sampai dingin baru disaring. Ya? Enak ya? 1 jam lagi jemput abang dari sekolah ya. Udah dipindahin ke kompor sebelah ya biar dingin. Bagusnya sih dibuka tutupnya, tapi udah ntar seruangan bau bawang, ntar sore aja ku buka tutupnya gitu. Anggrek bulanku big leaf ya. Kalau yang biru udah selesai berbunga, terus batangnya ku ini kasih keki fig, entahlah ntar numbu batang bunga lagi atau numbu keki, kita lihat aja. Dan kalau udah mulai dingin tuh numbu spike baru anggrek bulannya. Dan ini anggrek di kamar mandi di sini yang suka lembab banget dan suka dingin. Jadi Paphiopedilum lah di sini sama Lycaste anggrek spesies. Jadi itu ya aku bikin stok pupuk dari kulit bawang itu ya, kebanyakan ya untuk indoor plant kayak anggrek begini. Ntar winter tetap disiram, cuma jarang banget, bisa 10 hari sampai 2 minggu sekali. Tapi kalau yang kecil-kecil gini ya seminggu sekali lah ya, soalnya dia nggak tahan kering. Nah, alasan kenapa aku juga bikin pupuk ini bawang terakhir adalah kalau udah jelang winter ya, sampai musim semi, lihat deh tuh ya, ada flea ya bahasa Jerman gitu, apa ya, kayak serangga yang bersayap gitu, dia aku benci banget. Nih, jadi ini stiker kuning buat nangkep itu, termasuk lalat tuh nempel. Ya, ntar aku mulai bikin pupuk lagi ya musim semi, tapi itu 3 botol mah sampai ini cukup sampai musim semintar ya. Tuh Paphiopedilumku, Glaucopilum berbunga. Kuntum kedua yang ini udah selesai berbunga. Nah ini di ruang tamu. Nah selain anggrek, aduh kok burem, selain anggrek, jadi selain anggrek tanaman-tanaman hias indoor yang nanti tetap dipupuk ya walaupun winter, tapi nggak terlalu banyak. Itu mau repotting Samio palme, ini Angulinger Wijaya Kusuma Epiphyllum. Itu tadinya udah kubebat mau kubuang itu.
Pakira aquatica. Dia numbuh lagi, udahlah biarin deh. Nah, ini seedling anggrekku. Ya. Tuh epiphyllum juga di pojokan sono. Itu Chlorophytum comosum, spider plant. Lihat, dari anakannya ku perbanyak lagi. Sini anggrek bulan, Renanthera, anggrek bulan itu BLC King of Taiwan ya. Kalau litop jangan disiram ya, winter sama sekali. Jangan kasihan-kasihan ya. Dia nggak butuh air kalau winter. Nah, ini yang di sini nanti buat yang pendinginan. Pendinginan untuk pembungaan maksudku, kayak anggrek bulan. Terus Wijaya Kusuma kepiting, Schlumbergera. Nah, dia kalau udah dingin-dingin dan gelapnya lebih panjang, dia akan berbunga. Tuh, bentol-bentol. Nah, ini anggrek bulanku. Ya, ntar mau ku repotting karena udah banyak akar-akar yang kering dan udah banyak akar baru numbuh, tapi dia belum masuk ke media, makanya nggak maksimal numbuhnya. Lihat deh si bocah tuh ya, kalau habis ke balkon asal dilemparin aja. Tuh, ini udah aku ambil cairannya. Jadi caranya begini ya. Kemarin abis mataharinya nggak ada, jadi bikin video juga waktu aku nuang ke sini gitu ya, nggak bagus kalau matahari nggak bersinar gitu ya kalau musim gugur. Nah, ini aku bikin gitu. Udah sampai ku tekan-tekan nggak ada lagi. Biasanya kalau aku rajin ku pakai sarung tangan, ku peres-peres gitu ya. Pakai sarung tangan supaya nggak bau-bawah. Nah, dapat 2 botol nih. Ini juga botol buat memanfaatkan barang bekas, guys. Jadi dari bekas esik itu cuka ya. Kemudian ini bekas esik juga. Kemudian ada botol minyak. Kalau kayak botol minyak begini ya, terus ku buang deh ininya, etiketnya, terus ku cuci pakai air sabun. Nah, ini bisa dimanfaatkan lagi ya. Tuh, buat wadah begitu. Ini nanti kalau udah nggak ada cairannya lagi, jadi ku timbun di pakai tanah gitu ya, bisa 2 lapis deh nih ya. Nah, ntar setelah sebulan atau 2 bulan ya, karena di tempatku udah winter nanti kan, jadinya tahun depannya dibongkarnya atau di atasnya ku tanemin apa gitu, bibit apa gitu. Nanti kan akar tanaman akan nyari makanan ke bawah. Bikin subur nih, jangan dibuang. Tapi kalau kalian melihara cacing kompos kayak aku juga pelihara, ada tempatnya gede gitu ya. Nah, itu kalau pelihara cacing kompos jangan dikasih yang bau-bau kayak kulit jeruk begini, kemudian bawang merahnya atau bawang-bawangan segala macam bawang atau kulitnya kayak begitu, jangan, karena bau nggak tahan si cacingnya, ntar malah mati gitu. Kita kan mau melihara cacingnya ya. Tuh di pot yang gede itu aku pelihara cacing ya, cacing tanah buat kompos. Kemudian kalau dia dimasukin wadah begini ya, aku taruh kulkas ya. Nah, ini jadinya awet. Nah, ini yang sebelumnya ntar dipakai duluan. Tuh. Oh iya, kemarin ada sisa sedikit nih buat hari ini. Terus kalau kalian bilang pupuk kok ditaruh kulkas gitu ya, pernah ada yang komen, ya silakan gitu. Kalau misalkan kalian nggak mau nyetok gitu ya, kan kulit bawangnya itu bisa direndam di air cucian beras 1-2 hari, kemudian disaring, nah langsung siramkan ke tanaman, jadi nggak usah simpan-simpan di kulkas kalau misalkan kulkasnya penuh gitu ya. Atau taruh juga cairannya di botol beling, misalnya yang botol gelap gitu, bekas botol kecap. Nah, taruh di suhu ruang, katanya ada juga yang bisa, silakan gitu ya. Kalau aku karena males ribet tiap hari bikin pupuk gitu ya, jadi aku mendingan stok banyak kayak begitu. Dan suamiku kan juga nggak iseng atau buka-bukain atau dikira Coca-Cola gitu, enggak. Anak-anakku juga anak-anak minumnya juga apa yang punya mereka, udah tahu gitu ya. Dan kalau misalkan kalian di rumah banyak anggota keluarganya, sebaiknya ditulis pupuk untuk tanaman gitu ya, jangan diminum gitu misalnya ya. Terus ya macam-macam pupuk macam-macam lah yang bisa digunakan. Kalau bisa bikin pupuk alami sendiri yang gratis dari dapur, kenapa enggak gitu ya. Udah bikin tanahnya. Sekarang yang bau-bau ini ditimbun, yakni yang rebusan kulit bawang ya, dibagi 2 gitu.
tahu kemana-mana deh. Bau bawang, makanya harus ditimbun dan supaya nggak datang lalat juga ya. Ternyata airnya masih banyak banget. Ditutup dulu ntar kalinya bisa semuanya deh kali biar nggak bolak-balik. Ntar airnya disaring lagi deh. Sayang kan kalau langsung dituangin gitu ntar itu plastiknya ada yang bocor. Hah? Gak usah. Nah itu disaring nanti itu tuh, kemudian ditimbun supaya enggak bau. Nanti dikasih lagi satu lapis dari sampah dapur yang sayuran. Oke, itu harus ditimbun supaya nggak datang lalat-lalat. Nah itu bikin subur deh. Tuh, taruh tanaman di atasnya. Oke, nah ini ampas kopi begini, ampas kopi. Apa namanya, karton bekas nyaring kopi. Nah ini juga dia bagus nyimpen air loh. Dan dia nanti akan hancur ini kertas kopi ini. Jadi bisa dihancurin atau dibikin gitu, ya. Persiapan tahun depan kalau musim semi aku nanam tanahnya udah siap. Udah tarik timbun.